Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita kembali bersama dalam program Anda Perlu Tahu. Kita membahas Gunung Ararat, Bahtera Nuh, dan Air Bah. Merupakan suatu perbincangan yang terus mengerus sampai pada hari ini. Tetapi kalau kita membaca kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-7 ayat 11 dan juga pasal 8 ayat yang keempat, kita akan menemukan bahwa gunung ini adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat atau kandas. Suatu perbincangan publik sampai pada hari ini orang-orang mengatakan bagaimana mungkin bahwa Gunung Ararat bukan gunung tertinggi tetapi Bahtera Nuh bisa mengapung di sana. Padahal dikatakan air bah adalah bencana dunia, bahwa air menutupi seluruh bumi. Tetapi Bahtera Nuh hanya di sekitar-sekitar yang berdekatan dengan Mesopotamia dan juga tidak kandas di gunung tertinggi. Logikanya harusnya di gunung tertinggi, di Mount Everest. Tetapi apa yang kita temukan di Alkitab bahwa dikatakan di Gunung Ararat. Jelas bahwa bukan gunung tertinggi. Yang kalau beberapa penafsir berkata bahwa gunung ini berada di daerah Turki Timur. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu membaca juga tentang kebenaran Bahtera Nuh. Bahtera Nuh sebenarnya Bahtera bukan kapal. Bahtera itu adalah berbentuk kotak atau segi empat. Kalau kita membaca kitab Alkitab kita, maka kita akan menemukan bahwa Bahtera Nuh itu ditulis dalam bahasa Ibrani Tepa, dan dalam Perjanjian Baru Kibatos, atau yang artinya bentuknya peti atau kotak yang hanya terapung-apung saja, bukan untuk berlayar. Dan itu sangat jelas menurut kitab Kejadian 7 ayat 18. Nah, oleh karena itu sangat-sangat masuk diterima akal bahwa Bahtera itu hanya mengapung di sekitar-sekitar Mesopotamia, hanya sekitar-sekitar di Gunung Ararat, bukan di Mount Everest, karena dia tidak berlayar. Dia hanya mengapung-apung saja, lalu pada akhirnya air sudah surut. Setelah 40 hari 40 malam dikatakan bahwa air sudah mulai surut, bahkan dia berhenti sendiri. Maka otomatis hanya di sekitar situ saja. Kemudian mengenai air bah. Orang-orang mengatakan bahwa sulit diterima akal bahwa air bah itu bersifat global, bahwa semua bumi, semua dunia ditutupi oleh banjir besar itu. Logikanya bahwa air yang turun, hujan, adalah sebanyak air yang naik atau uap air. Jadi perbandingannya adalah nol. Karena air yang naik ke atas itu juga yang akan turun menjadi hujan. Tetapi orang lupa bahwa dikatakan juga pada kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 bahwa Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Nah, juga Tuhan membelah samudra raya. Jadi ternyata banjir itu bukan sekedar karena hujan, tetapi juga karena tingkap-tingkap di langit yang di. Jadi dengan penjelasan ini kita dapat memahami bahwa air bah itu bersifat universal, bahwa seluruh dunia digenangi atau mengalami banjir besar. Karena memang banjir itu atau air bah itu datangnya bukan hanya karena hujan, tetapi karena Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit mengakibatkan air memenuhi bumi. Kemudian dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa ternyata Bahtera Nuh itu dapat diterima akal mendarat atau kandas di Gunung Ararat yang walaupun bukan gunung tertinggi karena dia bukan kapal tetapi bahtera yang mengapung-apung. Terus kemudian dari penjelasan ini kita juga dapat memahami bahwa apa yang dikatakan Alkitab sungguh dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita semua.